Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatil baitihi adada ma ilika salatan daimatan bi dawam mulki. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Musola Nurul Iman Akhina Al-Mukarram dan Nasrullah, kita doakan semoga beliau panjang umurnya dan bahagia, dan kita memajukan Musola Nurul Iman ini benar-benar menjadikan umatnya yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati Bapak Ketua RW kita, Bapak RT kita, para asatidzah, para orang-orang tua kami, jamaah kalian, ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, walaupun demikian tidak mengurangi hormat kami, takzim kami kepada para jamaah kalian, para orang tua, para ketua RW, ketua RT dan jamaah ibu sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi di Musola Nurul Iman dalam rangka sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Apabila ini kita kerjakan dengan iman, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya, kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila kita melaksanakan salat tarawih, kita akan diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Tidak semuanya orang malam ke-10 ingin, pengen, kira cepat-cepat untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih berjamaah. Kenapa? Karena di dalam diri kita selalu dihantui yang namanya nafsu. Kalau ngikuti nafsu, apalagi apa itu? Bukanya nggak pakai ilmu, pakai nafsu, apa aja dimakan. Akhirnya sedang ibadah, sedang melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka konsepnya imanan karena iman. Apa sih iman? Demen, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa sayang gak kita dengan sisa umur yang ada pada hari ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau lagi begini, ini yang menangis apa ini? Yang menangis nafsu kita menangis, badan kita ngomong apa? Ya Allah, pegel amat. Apalagi malam ke-10 di sini, malam yang begitu apabila kita kerjakan, pahalanya banyaknya kata Ali bin Abi Thalib, gedenya sebanyak bumi dan langit kalau kita kerjakan sholat tarawih. Makanya orang jarang yang tahu malam ke-10 rahmat kalau dibagi ini buat apa ya? Rahmat maghfirah itqun minan nar. 10 masih ada rasa kasih sayang.
orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Maka hari ini yang rasanya nggak enak banget, apa nafsu kita? Udah pulang pakai ceramah, imam lama amat, yang doa lama amat, itu nafsu tuh ngomong begitu tuh. Tuh gelisah. Tapi kalau kita imanan wahdi sabar, yang girang apa yang girang? Ruh kita girang banget girang. Tuh puasa tadi tuh, puasa yang capek tenggorokan, badan lemes, lapar, letih, itu baru apa tuh? Badannya. Ketika kita puasa, badan kita, mulut kita kagak puasa, itu ruh kita menjerit. Ya Allah, ampunin ya Allah, perut lapar, ngantuk, lemes, pakai mulut apa jadi ngomong itu lagi puasa. Nah, maka yang menangis itu ruh. Kalau kita puasa kita benar, yang girang ruh, yang sedih, yang lemes badan. Kalau badan mati, habis sudah. Sampai di mana? Di tanah. Tapi kalau ruh kita meninggal terus sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pikirkan. Ruh kita terus sampai di hari kiamat. Terus kita baru ketemu hidup, alam ruh, alam perut, alam dunia. Baru 3 bulan. Ruh kita nggak ngerasain. Alastu min rabbikum qalu bala sahidna. Tuh, kita nggak tahu urusan ruh, urusan Allah. Masuk alam perut, kagak ngerti juga. Tahu-tahu alam dunia, disuruh mati, nggak mau. Tuh, yang udah mati, ya Allah, kalau nggak ada doa kita, makanya apa? Ya Allah, orang yang meninggal hanya ngarepin doa dan amal perbuatan kita dan doa orang yang hidup. Nah, ini yang kita pikirkan terus. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita kalau disuruh wa'amilus sholihah, amal yang baik, segennya luar biasa. Kadang-kadang pikiran kita ngomong begini, lama amat lama kalau amal baik. Nih tarawih nih, dari mulai setengah 8 mulai, ntar pulang paling lama jam 9 dah pulang ke rumah. Lama banget itu, lama udah ngomongnya, lama banget. Tuh, mancing, kenal mancing? Nah, dari jam 7 sampai jam 12 diajak pulang sama temennya. Ya pulang, gua belum dapet, baru sebentaran banget. Tuh. Jadi perbuatan lama, hitungannya lama, tapi rasanya cepet. Iya, yang paling parah lagi mancing, udah ngomong lama, kagak dapet, johor los, asar los, maghrib los. Akhirnya beli ikan, takut diomelin sama bininya. Tuh. Ini yang parah ini, kagak sholatnya, mancingnya ya silakan aja orang ikhtiar. Nah itu, ini lama begitu. Dia bilang apa? Cepat amat waktu. Giliran aja puasa, lihat jam mulu. Nah inilah hidup. Makanya kita, badan kita dan roh kita kalau bisa menghadapi Ramadan ini benar-benar gila. Sesuai dengan yang pertama, man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala ghirah. Apabila Ramadan datang, kita girang, ruh kita girang, badan girang. Ini puasa udah ke-10, ibarat tumbuh pohon toge, pohon singkong ditanam udah mulai betul, ada tunasnya, artinya tambah demen harusnya. Coba kita puasa, yang rasanya puasa ini bulan Ramadan di mana? Kalau kita lagi di rumah, alhamdulillah ini bulan Ramadan, ngeliat TV ada keterangan Ramadan, di rumah ada Ramadan, di masjid, di musola ada Ramadan. Coba jalan di BKT,
Nah, rumah saya dekat BKT, keluar aja pulang aja. Ya Allah, melepus, sedang melepus, minum aja minum. Tuh, masya Allah. Lebih parah lagi, saya naik mobil saya kecil, ada mobil gede, cet, saya buka jendela, dikasih puntung rokok. Ya Allah, tuh. Ini cerita Ramadan, orang Nasrani anaknya jajan di bulan Ramadan, orang non-Islam masih kecil apa jajan, ibunya ngomel, nah kamu jangan jajan, hormatin orang yang puasa, orang Islam. Apa yang terjadi ketika meninggal dalam suatu riwayat, itu orang Nasrani setiap bulan Ramadan diampunin dosanya karena menghormati bulan Ramadan. Kita jadi orang Islam sama Ramadan enggak peduli. Khotama qulubihim, ditutup hatinya. Dalam surat Al-Baqarah, wasam'ihim, pendengarannya budek, kagak tahu ini bulan Ramadan. Wa absarihim, matanya ditutup. Kenapa? Karena hatinya udah ditutup, matanya ditutup. Kalau wakil dunia akmah, di dunia ya udah buta, nggak dengar, walaupun matanya melotot, mata bedah, kenal mata bedah, kelihatan doang tuh melotot, tapi kagak lihat. Nah ini, itu di dunia aja udah kerepotan dia, susah, apalagi di akhirat. Kalau di sini nggak peduli tentang perintah-perintah Allah. Oleh karena itulah kita di bulan Ramadan diingatkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kita puasa. Kalimatnya Al-Quran, kalau kita belajar bahasa Arab, enggak kataba artinya wajib, tapi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh Allah, yaitu berpuasa. Kalimatnya langsung. Nah itu kalimat intransitif, majlum. Nah itu langsung. Makanya apa? Kutiba alaikum, diwajibkan. Makanya apa? Wa ana adibihi, langsung Allah yang memberikan. Makanya kalau puasa niatnya karena apa? Allah. Karena Allah. Tuh kita puasa, tetangga tahu nggak? Enggak. Tuh kenapa? Apalagi kalau udah dikering-keringin tuh ludahnya, hanya Allah yang tahu dan kita orang yang apa? Yang puasa. Makanya oleh pada kesempatan inilah jangan sampai puasa kita kamin shaimin laisa lahu min siyami ila juga taus. Berapa banyak umatku yang puasa hanya dapat lapar dan haus, pahala puasa enggak ada. Nah itu pahala puasa enggak ada. Bagaimana, kenapa pahala puasa nggak ada? Satu, ngomongin orang, fitnah orang, nipu. Nah itu, ikutin hawa nafsu. Nah itu, kalau yang membatalkan puasa gampang, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Ibu-ibu lagi puasa, tahu-tahu datang bulan, batal puasanya, haid atau nifas atau melahir, batal. Gampang udah itu yang membatalkan puasa. Apalagi dilihat di apa, di YouTube gampang. Yang berat apa? Mengamalkan. Apa itu? Mata kita bisa nggak puasa, tangan kita bisa nggak puasa. Nah itu, ini yang paling berat. Yang terakhir, kita sering kalau anak-anak berisik, kita sering apa? Sering ngomelin ya. Kata, hai jangan berisik, jangan berisik. Benar nggak? Benar secara lahiriah. Kalau kita berani ngomelin anak-anak berisik, kalau kita berani sampai ngomelin anak-anak berisik, jangan berisik, itu cara. Nah, jangan berisik, nah, iya parah. Yang lebih parah, ngomelin anak-anak, jangan berisik, tapi hati kita berisik banget berisik. Nah, ini lagi puasa, hati kita berisik. Anak-anak diomelin, hati kita berisik aja berisik. Kenapa?
Kalau dia tetangga beli mobil, jangan-jangan dia mau situ. Berisik aja berisik. Bisikan mana hati kita sama anak-anak. Ini yang kita takutkan dari puasa. Kita jaga. Jangan sampai hati kita berisik ibadah. Allahu Akbar. Ya Allah. Jangan-jangan si anak pada sholat belajar. Jangan-jangan dia. Nah, ini berisik banget. Difitnah sholat, fitnah sini, itu hati berisik banget. Ini jangan. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita yang ke-10 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan menjadikan generasi terus. Alhamdulillah ada bulannya ini masih tiflun, anak kecil sudah bisa berani untuk melaksanakan. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Sebab dibu auladakum, didiklah anak-anak kita. Sebab anak-anak kita hidup beda dengan generasi yang nanti dia hidup. Hari ini kita hidup begini. Saya ingat masih kecil, kagak ada ini nih, asal jalan dari sini, pondok umum rumah saya sepi banget. Sekarang, ya Allah, macetnya ternyata beda. Zaman orang tua saya dulu, almarhumlah Kiai Haji Nur Ali, kalau saya ziarah, saya ngaji sama beliau, lancar bener. Sekarang ya Allah, kesini tadi mau mobil aja kagak berani. Takut apa? Takut kagak berani saya buka di mana di jalanan. Tuh beda. Yang apalagi nanti zaman anak-anak kita. Inilah kita doakan semoga kita sehat walafiat, panjangkan umur kita, dan untuk ketemu terus Ramadan kan akhirnya terkena Idul Fitri, dan Allah berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami atas nama pengurus Nahdlatul Ulama Kota Bekasi setiap melaksanakan tarawih titik bahwa di Kota Bekasi itu ada pengurus namanya Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Alhamdulillah yang adanya pengurusnya saya. Jadi kalau saya keliling kemarin, tiap hari keliling saya di Kota Bekasi. Kali ini masuknya utara. Mungkin di sini belum ada yang masuk. Saya bilang, ya udah, saya perkenalkan dulu. Nanti kalau mau jahat, mau ngapain, itu ada langsung nanti Rajisnu lembaga Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang daerah itu kenal benar-benar Nahdlatul Ulama. Saya termasuk pengurus Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Alhamdulillah untuk utara pengurusnya adanya di Kali Abang. Rata-rata pengurusnya mungkin di sini belum ada. Nah itulah, perkenalkan diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.